Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar dari Ayub yang ke-26 ayat 1 sampai 14. Kita masih bicara tentang Ayub dan hal apa yang terjadi dalam Ayub yang membuat Ayub menjadi orang pilihan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sudah beberapa guru yang sudah menjelaskan tentang Ayub. Dan kita belajar bahwa Ayub ditemani oleh 3 orang sahabatnya. Dan salah satunya adalah Bildad. Kemarin sudah dijelaskan apa yang dikatakan Bildad. Dan pada pasal yang ke-26 ini, jawaban Ayub tentang perkataan Bildad. Ayub yang dituduh melakukan dosa sehingga Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub menjawab di ayat yang kedua dan ayat yang kedua dulu ya. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Jadi Bildad ini menuduh Ayub, karena engkau berdosa maka Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ayub menjawab, kamu bukan menghibur aku tapi kau menuduh aku. Siapa yang bisa mengerti pemikiran Tuhan? Makanya kalau adik-adik nanti membaca dari ayat yang 1 sampai ayat 14, Ayub menceritakan kebesaran Tuhan. Kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah paham bagaimana bisa awan menampung air. Bagaimana bisa matahari terbit dari sebelah timur, mengapa tidak terbit di sebelah barat? Kita tidak akan pernah paham seberapa dalamnya lautan. Kita tidak pernah tahu seberapa luasnya langit. Ya kan adik-adik? Kita kadang tidak pernah tahu bagaimana bisa ada kehidupan di dalam perut ibu hamil, ya kan? Ada satu keajaiban dalam kehidupan kita masing-masing. Semua itu rencana Tuhan. Semua itu kehendak Tuhan. Tuhan sendiri yang merancangkan 1, 2, bahkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Jadi kita, adik-adik, ibu, dan semua orang dilarang untuk menuduh orang berbuat dosa. Karena dia sedang mengalami satu permasalahan. Terkadang banyak sekali orang berkata, kamu sih nakal jadinya jatuh, ya kan? Kamu sih nggak dengar makanya terluka. Banyak juga orang itu kena masalah karena dia berdosa pada Tuhan. Kita tidak boleh bisa berkata gitu. Kenapa? Contohnya Ayub berdosa tidak? Dia tidak berdosa, tetapi Tuhan mengizinkan begitu banyak permasalahan dalam hidup Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub semakin dewasa, supaya orang-orang di sekeliling Ayub pun melihat kebesaran Tuhan. Adik-adik semua, apa yang terjadi dalam hidup adik-adik, hidup kita semua adalah satu rangkaian rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Kita dilarang untuk menunjuk dan menyalahkan orang lain karena kita tidak tahu apa yang sedang dialami. Kita tidak boleh langsung cepat-cepat menuduh orang lain karena kita bukan Tuhan yang harusnya menjadi hakim. Yang bagian kita adalah merangkul dia, mendoakan dia, mensupport dia, bahkan memberikan semangat untuk bangun lagi. Tidak seperti Bildad yang langsung menuduh Ayub dan memojokkan Ayub. Adik-adik pasti punya teman kan, sahabat. Bagaimana kalau temannya sedih? Kalau temannya sedih, pasti kita akan datang dan menghibur, menanyakan kenapa nangis, kenapa sedih. Kita hibur, kita mulai support, kita dorong dia untuk bisa ceria lagi. Itulah gunanya teman dan sahabat. Apalagi kita, saudara di dalam Tuhan, kita harus tolong menolong satu dengan yang lain. Adik-adik semua, perhatikan bagaimana sekelilingmu dan belajarlah untuk menjadi terang. Belajarlah untuk menjadi garam. Menjadi terang itu artinya setiap kehadiran adik-adik akan menjadi sukacita bagi teman yang lainnya. Menjadi pembawa damai. Setiap berteman dengan adik-adik ada hal positif yang bisa adik-adik berikan kepada orang lain. Makanya Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita menjadi terang dan garam supaya kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Menghibur orang yang sedih, mulai mendoakan orang yang kesusahan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan.
itulah yang menjadi sahabat sejati. Karena Tuhan sudah menolong kita, kita pun wajib menolong orang lain. Bukan menuduh, memojokkan, membuli, atau mengata-ngatainya, tetapi kita menjadi teman yang baik di dalam suka maupun di dalam duka. Ya, kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pelajaran hari ini mengingatkan kami untuk tidak cepat-cepat menuduh atau menyalahkan orang lain atas apa yang sedang dialaminya. Tuhan, berkati kami punya hati seperti Ayub yang selalu dengar-dengaran firman Tuhan, yang selalu kuat dalam setiap rencana Tuhan yang berikan pada kami. Walaupun terkadang rencana itu menyakitkan, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami akan menjadi anak-anak yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati adik-adik semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.